Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi sifat munjiat kang kaping pindho iku sabar. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wis ngendika Allah ing dalam Al-Qur'anul Karim, padha sabara sira kabeh mukmin. Setuhune Allah iku mitulungi wong kang padha sabar. Mongko nuduhake iki ayat, setuhune sabar iku wajib fardhu ain ing atase saben-saben wong lanang lan wong wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Arya Mukti Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kiai Haji Soleh Darat As-Samaroni. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 76 baris yang ke-14, yaitu sabar. Jadi di dalam ayat suci Al-Quran Allah berjanji bahwa Allah itu akan menolong orang-orang yang sabar. Nah, coba kita kaji ini. Jadi pada intinya itu sabar itu hanya berlaku, hanya diwajibkan bagi manusia yang beriman. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluknya, ada yang namanya malaikat, ada yang namanya manusia, ada yang namanya hewan. Ini hanya manusia yang berkewajiban sabar. Sedangkan malaikat dan hewan itu tidak diwajibkan. Hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberi nafsu syahwat dan tidak diberi akal pikiran. Sehingga di dalam hidupnya hewan itu hanya menuruti nafsu syahwat. Ketika dia muncul dorongan untuk menuruti nafsu syahwat, los, tidak ada pertimbangan sama sekali. Ini istri orang lain atau istri saya, itu tidak ada. Sehingga ketika dorongan nafsu syahwat muncul, ya sudah tabrak, dan itu tidak ada larangan. Sedangkan manusia tidak bisa, karena manusia mesti harus mempertimbangkan.
Malaikat di dalam melaksanakan perintah Allah itu los, tidak ada halangan. Jadi ketika diperintahkan sujud ya langsung sujud. Kenapa? Karena manusia itu tidak diberi nafsu syahwat. Nah, manusia ini di satu sisi punya nafsu syahwat, di satu sisi punya akal pikiran. Sehingga ketika menuruti nafsu syahwat belum tentu bisa langsung los. Dia mesti harus pertimbangan akal. Ini kalau saya turuti nanti urusannya seperti apa. Dan ini nanti melanggar perintah Allah, akibatnya apa? Ini manusia. Malaikat ketika diperintahkan sujud langsung los sujud. Kenapa? Tidak ada penghalang nafsu syahwat. Manusia mau sholat subuh, ini secara akal bahwa sholat subuh itu mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan karena ada pahala ketika melaksanakan sholat subuh. Tapi nafsu menghalangi, enak tidur, dingin-dingin, mosok ke masjid. Nah, sehingga menjadikan antara keinginan akal pikiran dan keinginan nafsu syahwat ini terus tidak pernah bersatu, mesti bertentangan terus. Di satu sisi nafsu syahwat ingin tidur, di satu sisi akal pikiran menghendaki sholat subuh. Nah ini nanti di dalam proses antara keinginan akal dan keinginan nafsu syahwat itu terjadi peperangan. Nah, sabar itu posisi orang yang selalu menekan nafsu syahwatnya. Sehingga nafsu syahwat itu dalam posisi tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau ibaratkan dulu anak kecil ketika oleh yang lebih besar kan sering didu, ayo gelut. Nah, ketika musuhnya yang ada di bawah dan tidak mampu bergerak, itulah namanya sabar. Jadi maka kita sebagai orang mukmin berkewajiban untuk sabar. Kenapa? Karena dalam rangka mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi manusia ada keistimewaan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya akal pikiran. Lah akal pikiran ini yang bisa mampu menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mampu mengenal akan pencipta alam ini, itu akal. Jadi akal itu ibarat gelas. Nah, gelas ini punya potensi untuk bisa diisi air. Sementara hewan itu tidak diberi gelas oleh Allah. Sehingga kalau kita kasih pengertian, hewan, pedus, kamu harus taat pada Allah. Dia tidak akan. Ibarat kita ngasih air, tidak ada tempatnya. Maka hewan-hewan itu tidak perlu dikasih dakwah, Pak Farid. Yang beri dakwah itu ya manusia. Masa hewan suruh sholat, hewan tidak boleh berzina. Karena tidak ada wadahnya. Lah manusia ini oleh Allah diberi wadah tadi untuk bisa mengenal. Lah wadah ini akan diisi oleh air ketika disiapkan untuk diisi. Jadi gelas ini akan kosong kalau tidak diisi. Maka orang-orang yang di pedalaman Pak Farid ya, di Papua sana tidak ada dakwah, itu dia besok di akhirat beda dengan kita. Karena dia tidak ada yang mengisi. Nah, kalau dia tidak ada yang mengisi, maka tidak kena kewajiban dan tidak kena larangan. Nah itu Allah nanti yang menentukan. Jadi kalau orang pedalaman tidak sholat, orang pedalaman berzina, itu karena wadahnya itu kosong, tidak diisi. Lah kita ini yang sudah ada wadah dan ada yang ngisi.
Dengan adanya taklim, dakwah itu mengisi gelas-gelas yang kosong tadi. Setelah gelas diisi, bahwa ketaatan itu membawa kebahagiaan dan perbuatan dosa dan maksiat membawa penderitaan besok di akhirat, muncul kesadaran. Dari informasi taklim langsung sadar. Manusia itu diberi kekuatan untuk punya keinginan yang enak-enak dan punya keinginan untuk menghindar dari yang tidak enak. Nah, dari kesadaran ini lalu muncul untuk melaksanakan dalam rangka memperoleh yang enak-enak tadi. Jadi agama itu memberikan informasi pada kita bahwa orang yang taat itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, orang yang durhaka, yang tidak taat akan diancam oleh Allah ditempatkan di neraka. Lalu di dalam kitab suci Al-Quran digambarkan surga itu tempat kesenangan. Apapun yang diinginkan dipenuhi. Kalau di dunia ini belum terpenuhi, ada harapan bagi kita besok di surga akan terpenuhi. Di dunia ingin sehat terus, tidak mungkin terpenuhi. Karena dunia ini bukan tempatnya untuk sehat terus. Terus di dunia ingin muda terus, tidak mungkin karena dunia ini akan selalu berubah dari muda menjadi tua. Ada tempat untuk memenuhi keinginan kita agar kita tetap muda terus besok di surga. Nah, begitu juga ketika orang itu takut akan penderitaan, takut sakit, takut sedih dan sebagainya itu, maka ketika orang itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia akan diancam dengan penderitaan. Nah, di dunia ini sifatnya incip-intip. Ngincipi. Kita diberi nikmat oleh Allah sehat, kita diberi nikmat punya istri, kita diberi nikmat punya rumah, kita diberi nikmat punya mobil. Itu baru incip-incip Pak Farid. Incip-incip. Yang namanya incip-incip itu sedikit, tidak banyak. Masa ngincipi jenang kok sak pirang-pirang, mesti sedikit. Jadi kita punya istri ya incip-incip, besok di surga itu lebih dari itu. Kita punya rumah ya sedikit, besok di surga lebih dari itu. Jadi kita sehat di dunia ya incip-incip, besok di surga lebih dari itu. Nah, ini harapan-harapan. Lalu di dunia ini ada sakit itu juga incip-incip. Jadi oh ya sakit dengkul itu juga susah, enggak bisa tidur. Lah besok di akhirat itu ada incip-incip yang lebih parah dari itu. Nah ini sehingga menimbulkan kesadaran pada kita bagaimana untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan. Lah untuk mendapatkan kesenangan itu ada syarat yang namanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah itu kita selalu dihadapkan dengan hawa nafsu. Katakanlah kita ingin berusaha setiap hari jamaah sholat subuh. Ini awal-awalnya berat. Karena nafsu itu ingin tidur. Dan tidur pagi itu paling nikmat Pak Farid ya. Kalau enggak dipaksa itu wah. Tapi kita beri kekuatan, kesadaran kita untuk melaksanakan perintah sholat subuh. Sehingga berulang-ulang nafsu kita tekan. Kita tekan. Akhirnya dia menyerah. Nah, disinilah Allah memberikan pertolongan pada orang-orang yang sabar. Yaitu di dalam melaksanakan sholat subuh itu
berulang-ulang sehingga setelah bertahun-tahun menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini menjadi karakter. Jadi kalau Pak Haji Udawi itu tidak jamaah subuh itu pasti tidak nikmat. Rasanya adzan subuh harus bangun. Saya pernah itu mencoba ini Pak Farid. Jadi saya sengaja tidak ke masjid. Ternyata tidur ya tidak nyaman no. Ya, ini berarti pertolongan Allah sudah datang pada orang-orang yang sabar. Maka setiap kebaikan-kebaikan itu harus melalui proses pembiasaan dan dari pembiasaan itu menjadi karakter. Nah disinilah setelah menjadi karakter Allah menurunkan nikmat. Jadi kalau orang sudah punya karakter biasa jamaah sholat subuh, itu rasanya kalau tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah itu tidak nikmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan? Menawi mboten wonten, habis taklim ini diminta Bu Indah Rahayu, Bapak-bapak Ibu tindak ten kene daleme. Teng ini Purwomukti Timur nomor 20. Jadi ini ke selatan. Kemudian pertigaan pertama nggih langsung ke kanan. Itu katanya rumah paling padang apa gimana enggak ngerti. Jadi itu langsung monggo. Saya harapkan ibu-ibu bapak tindak ke sana. Jadi minta doa, didoakan untuk apa? Anaknya yang rencana mau menikah. Ngaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.